Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Agama ini terdiri daripada 3 pondasi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman kita udah tahu, kalau dari SD, dari TK ada 6 rukun, betul? Nah, itu pelajari sendiri, itu nama ilmunya tauhid atau ilmu akidah, pelajari. Kemudian Islam, ilmu fikih, nama ilmunya fikih atau ilmu syariat, tutorial ibadah dalam Islam. Bagaimana caranya sholat, gimana caranya puasa, itu ngaji ilmu fikih. Nah, yang 3 ini nih, yang paling tinggi derajatnya sebenarnya ya. Nggak ada yang bisa nih nomor 3, nggak ada yang mampu, yaitu ihsan. Bahkan Nabi mengumpamakan ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sampai segitu sulitnya mendefinisikannya. Tidak terperinci, ya. Kalau iman kan terperinci, enak 6, Islam 5, sedangkan ihsan rada sulit kita ngelompenginnya. Kata Nabi, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa lihat, ketahui Allah itu lihat kan? Nah, itu konsep ihsan atau akhlak nama ilmunya, atau kerennya tasawuf. Nah, jalan thariqah para sufi akan kita bahas ya sama-sama. Kemarin udah bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif al-Imam Asy-Sya'rani rahimallahu ta'ala wa ardhah, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi barakati fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qad kana Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid adalah guru saya, kata Imam Sya'rani, namanya Syekh Ahmad Az-Zahid rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yukhalli waladahu, beliau nyekep anaknya. Apa tuh nyekep? Mengurung anaknya ke satu kamar atau ruangan. Ala kulli khulwatin arba'ina yauman, untuk melakukan khulwat selama 40 hari. Tahu khulwat? Ya, menyendiri di kamar sendirian, tapi ibadah. Ya, bukan main game. Kalau ente kan main game, betul. Bocah main FF, main Mobile Legend di kamar kuat buat 24 jam, ya kan? Tahu-taunya dia main game, ya. Kalau ini enggak, kholwat itu ibadah, ya. Zikir, sholawat, baca Quran dan lain-lain. Jadi Syekh Ahmad Az-Zahid bahkan memaksa anaknya untuk melakukan kholwat. Ayo anak tuh kholwat 40 hari 40 malam di kamar, 40 hari 40 malam, ya. Untuk melaksanakan kholwat. Fala yaftah alaihi, nggak pernah dibuka pintunya. Fayaqulu, maka dia berkata atau berkata, ya waladi, wahai anakku, laukanal amru, andai kata segala urusan itu biadi, di tanganku, maqaddamtu ahadan alaika, maka tidak ada satupun yang aku dahulukan selain dirimu dulu, fi ma'rifati thariq, untuk memahami thariqah tasawuf. Intaha, selesai. Artinya apa? Untuk memahami ma'rifah thariqah tasawuf ini nggak bisa meskipun bapaknya itu ulama besar, anaknya itu belum tentu jadi. Anaknya itu belum tentu. Makanya dipaksa anaknya untuk ngaji, untuk nyantren, ya, untuk mondok, untuk belajar di madrasah. Karena bukan jaminan bapaknya wali, bapaknya ulama, anaknya ngikut bapaknya, enggak. Tapi mungkin dia dikagumin orang, sebagaimana pembahasan kita terdahulu. Anaknya hanya dihormati dan dikagumi barokah daripada bapaknya. Makanya enak bener dah kalau punya bapak wali, betul nggak? Iya, ulama besar, anaknya pasti dihormatin banyak orang. Lain kalau dia anak falah, anak petani, maka mudah dizolimi orang miskin itu. Apalagi para hukama, para penegak keadilan,
para pemimpin, pejabat, kemarin kita udah bahas ya. Anas kal agnam, manusia itu seperti domba, seperti kambing. Wal hukama kal asad, sedangkan para pemegang kepentingan itu memiliki sifat seperti singa. Maka apa yang dilakukan kambing di depan para singa? Cuman pasrah. Betul gak? Nunggu digigit aja sampai mati. Jadi masyarakat, rakyat kita seperti kambing, diem aja, melongok ya, kayak kambing apa? Kambing ompong ya. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, jadi untuk memakrifah thariqah tasawuf ini berat. Jadi benar-benar harus melakukan mujahadah dan riadoh yang berat, yang tinggi, yang banyak. Ya, mujahadah itu kesungguhan, riadoh itu aci diri, melatih diri, sabar, ikhlas. Itu ihsan itu, ilmu ihsan. Sabar, emang gampang sabar. Coba ente baru beli motor NMAX, baru 1 hari hilang, besoknya sabar. Coba, bisa? Lah habis dibantingin pala orang sama dia. NMAX baru kelar kemarin, udah hilang aja, dicolong orang. Nah, itu dalam tasawuf penting. Sabar itu penting. Itulah gunanya agama. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Kita nggak punya penasehat pribadi. Oleh karena kita punya agama. Ketika kita marah, kata agama sabar, sabar. Gitu. Nah, itu pentingnya agama. Memberikan kita teguran, lampu merah, rem buat kita. Itulah fungsi agama. Jadi wajar aja kalau banyak orang yang menerobos atau melanggar aturan-aturan daripada agama. Kenapa? Karena cuma KTP-nya doang agama, tapi hakikatnya, kebatinannya, sifat spiritualnya nggak ada. Tidak ada agama di dalam dirinya. Makanya ditembus semua itu, ngegampangin. Ah, itu nauzubillah. Ya mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk mencapai thariqah ma'rifah tasawuf ini, apalagi dalam tingkatan derajat makomat ya, kedudukan para wali, yang paling tertinggi adalah ya ma'rifah ini, makom ma'rifat paling tertinggi. Kalau kata Imam Hasan Basri adalah makom ma'rifat, tapi kalau kata Rabi al-Adawiyah adalah makom mahabbah, makom cinta. Ya sebenarnya sih 11-12 ya, mahabbah, ma'rifat, kemudian musyahadah, itu sebenarnya sama intinya ya. Hanya beberapa wali itu memiliki keprofesionalannya masing-masing. Biasanya begini, ada yang punya sifat mahabbahnya tinggi, ada yang punya sifatnya ma'rifahnya tinggi tentang Allah, ada. Jadi spesialisnya lain-lain. Kayak kita nih, ada yang jago elektronik, ada yang jago otomotif, ada yang jago listrik, ya kan lain-lain ya makomnya ya. Begitu juga para wali, untuk mencapai makom Allah itu, makom tertinggi, dia punya levelnya masing-masing berdasarkan pengalaman spiritualnya masing-masing setiap individu. Bimbingannya dari guru-gurunya bagaimana ya, begitu. Kultu, maka aku berkata, kata Imam Sya'rani, waqad khulifat hazil qaidah, maka sungguh telah dilanggar kaidah-kaidah ini fi ba'di auladil ulama, bahkan anak-anak para ulama melanggar aturan-aturan ini. Ini di zaman Imam Sya'rani malah ya. Malah anak-anak ulama menentang bapaknya sendiri atau para ulama di zamannya nih, nanti diceritain. Ka auladi Syekh Taqiyuddin As-Subki, seperti anaknya Syekh Taqiyuddin As-Subki, enggak sependapat dengan bapaknya, enggak sependapat dengan ulama di zamannya. Bahasanya kalau sekarang ulama dari golongan ini nggak sependapat dengan ulama golongan ini, biasanya begitu kan. Setiap organisasi nggak pernah ketemu, pasti memiliki perbedaan gitu. Wa auladi Syekh Sirajuddin Al-Balkini, bahkan anaknya Syekh Sirajuddin Al-Balkini nggak sama juga pendapatnya. Fajauladum fi ghayatil kamal, padahal mereka semua datang dalam keadaan puncaknya kesempurnaan. Ya, puncaknya kesempurnaan pemahaman ilmu agama. Padahal mereka orang-orang pinter di zamannya itu, tapi keblinger begitu. Kayak sekarang banyak gak? Banyak orang pinter, hafiz Quran, Bukhari Muslim hafal,
cuma keblinger. Coba itu Bukhari Muslim hafal yang subhanallah, tapi keblinger. Kita udah rasain, seperti ngerasain zamannya Imam Sya'roni. Di sini ada banyak sekali ya para ulama besar tapi menyimpang. Ya mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Wa kadzalika, begitu juga fi ba'di jamaah min ulama'i asrina, sebagian kelompok daripada ulama di zaman kami, di zaman Imam Sya'roni maksudnya, wa fuqaraihi, dan bahkan ahli fikih mereka di zamannya, Kasaidi Muhammad bin Ar-Romli, seperti anaknya Syekh Muhammad Ibnu Romli. Ya, Imam Romli pernah dengar ulama mazhab Syafi'iyah. Ya biasanya kalau Imam Syafi'i punya makalah atau pendapat, ya, biasanya dikaji lagi oleh dua imam besar, yaitu Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Imam Romli itu pendapatnya lembut-lembut. Kalau Imam Ibnu Hajar itu keras-keras pendapatnya dalam mazhab Syafi'i ini ya. Misalkan wudu, kata Imam Syafi'i kalau wudu bersentuhan dengan perempuan batal, ya. Maka dikaji lagi sama Imam Romli. Kalau nggak pakai nafsu nggak batal, bersentuhan gini aja, kata Imam Romli. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, pakai nafsu nggak pakai nafsu batal. Tuh Imam Ibnu Hajar rada keras. Mau pakai nafsu nggak nafsu bersentuhan batal. Nah, itu Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar bertengkar mulu itu berdua, nggak pernah sama. Ya. Cuma gitulah, ikhtilaful auliya rahmah. Perbedaan para wali itu rahmat buat kita. Ikut pendapat mana aja selama Syafi'iyah jalanin. Mau Imam Romli boleh, mau Imam Ibnu Hajar boleh. Cuman yang nggak boleh pindah mazhab, itu nggak boleh. Dari Syafi'i pindah ke Hanafi, pindah ke Maliki, pindah ke Hambali, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Makanya pelajari. Wasaidi Muhammad bin Al-Bakri, seperti Syekh Muhammad bin Bakri juga anaknya sama. Wasaid Abdul Qudus bin Syanawi sama. Wasaid Ali bin Syekh bin Muhammad Al-Munir. Wasaid Muhammad bin Syekh Abil Hasan Al-Ghamri. Wajamah zakarnahum fi tabaqatil ulama, dan juga banyak kelompok-kelompok yang kami sebutkan kedudukannya para ulama wasufia dan kalangan ahli sufi. Lalati samainaha, yang mana ada bukunya khusus, nama kitabnya Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Itu ada satu kitab ya yang membahas para ulama-ulama itu dan anak-anak mereka dan perbedaan pendapat mereka. Itu karangan Imam Sya'roni juga, namanya Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Aksarallahu fil muslimin min amsalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak di antara golongan umat muslimin seperti mereka semua. Wa nafa'na bi barakatihim, amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan berkah dari mereka semua, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah sampai sini aja ya, sedikit. Apa mau tambah lagi? Udah lapar. Benar-benar sih godam ya. Ya udah, kita terusin minggu dah. Sebenarnya pembahasan selanjutnya ini seru nih ya, tentang ikhlas, memperbanyak ikhlas. Ya udah, minggu depan aja. Insya Allah minggu depan kita berkesempatan di di mana nih? Di madrasah ya. Ya, kalau ada teman-teman ada yang mau ngambil, Bang, MSB di rumah aneh. Ya cuma ada gorengan doang sama rokok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gorengan aja merokok, siap ya nggak? Ya Bang, di rumah aneh cuma ada air putih, ya oke, nggak apa-apa. Kita mah nggak ngeliat itunya, yang penting rumah ente berkah ini, kita ngajiin. Nggak usah repot-repot, nggak perlu nasi, nggak perlu, yang nggak usah repot-repot. Biar Allah yang ngejamin rezeki kita. Yang penting aneh mengaji aja, gitu, terusin torikohnya salaf. Dah, wallahu alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina taubat tabsil likulliha wastur lana aurati wa amini rawati
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نجا بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عاد الهبي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma